Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Sonia Putri. Sekarang saya lagi berada di Aceh Tengah, di Desa Sabah. Saya lagi mengikuti program PKIP, Pustaka Kampung Impian. Nah program PKIP ini sendiri udah diadakan berjalan tahun ke-6 ya, tahun 2002 ini tahun ke-6. Di sini juga kita dituntut untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Jadi bahkan yang ikut kelas aja bahkan ada yang kayak masih 3 tahun kayak gitu. Nah ternyata program PKIP ini ya seperti yang saya sadari bukan hanya berfokus pada anak-anak saja. Gimana juga kita berfokus melihat lingkungan desa-desa yang kita tuju. Hampir semua anak itu kemampuan membacanya itu semakin meningkat seperti itu. Paling 1-2 anak yang masih agak pelan, terus kepercayaan diri dia ini yang harus kita bangun lagi gitu. Kadang kalau kita pun dia bisa membaca, terus tiba-tiba kayak kita mendengar dia membaca, dia udah malu gitu kan, sehingga dia menutup bacaan dia gitu. Ya mungkin kepercayaan diri dia. Kalau untuk kita bilang membaca, ya alhamdulillah kita lihat semakin hari semakin meningkat bacaan mereka. Bahkan di bacaan yang NG atau NY gitu kan udah bisa, ngeh samanya itu udah bisa gitu. Paling sesekali kadang kayak lupa atau hilang fokus membaca si anak, itu aja sih. Nah untuk karakter di anak kelas membaca lanjut, saya lihat sangat sangat baik-baik sekali gitu, perhatian juga. Kadang ya memang yang namanya juga anak-anak, 1 atau 2 orang anak juga yang kita bilang aktif gitu, tapi masih kita bisa pantau gitu. Mereka mendengarkan setiap arahan dari kita gitu. Bahkan kayak pernah kejadian waktu kami lagi belajar di bukit itu, saya ngos-ngosan gitu kan, ngos-ngosan karena capek naiki bukit Teletubbies itu. Nah terus si anak tanya gitu, loh kok kakak nggak semangat sih hari ini? Yang biasanya kakak semangat, kok di pustaka kok hari ini kami yang semangat, kakak yang nggak semangat gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan dari anak itu membuat kita kayak, wah gini ya anak-anak gitu maksudnya. Sehingga semangat kita pun lebih membara aja gitu. Untuk naik ke bukit Teletubbies pun kayak, aku bisa nih, anak-anak juga udah menyemangati gitu kan. Dan itu salut banget sih untuk anak-anak desa anak-anak di Desa Sabah gitu. Pendidikan itu ya tidak hanya berpaku pada pulpen dan buku saja, tapi juga setiap apa yang anak lakukan itu adalah pendidikan seperti itu. Terutama lingkungan keluarga yang sangat mempengaruhi karakter si anak, mempengaruhi pendidikan si anak, bahkan sangat mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan si anak gitu. Jangankan lingkungan sekitar, yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga. Nah, jadi di sini kita ajak semua masyarakat itu bahwa untuk mengenal lebih karakter anak dan untuk meningkatkan perkembangan serta pertumbuhan si anak itu dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Di rumah dia seperti apa gitu. Nah, itu akan sangat menunjang untuk dia berkembang seperti itu. Yang kemudian setelah lingkungan keluarga, maka baru dilanjutkan kepada lingkungan sekitar.
Jadi ya nggak hanya ke sekolah, nggak hanya ke kebun, nggak hanya ke tempat ngaji, atau bahkan tidak hanya ke pustaka seperti itu. Di rumah ya itu yang paling utama sekali bagi anak melihat perkembangan dia, terutama karakter dia, yang kemudian bisa dia kembangkan lagi di lingkungan sekitar. Dan ucapan terima kasih saya kepada masyarakat-masyarakat desa Bah ini yang sangat antusias menunggu kedatangan kami, serta ketika kami sudah datang di sini pun disambut dengan sangat leluasa dan sangat bagus gitu. Pendapat saya tentang desa ini ya luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Desa ini tuh sangat indah. Kenapa? Dengan kabutnya di pagi hari dan luar biasa lah pokoknya. Dia hampir setiap harinya itu saya, ya Allah, sebegini ya indahnya ciptaanmu kayak gitu. Saya selalu bahkan hampir ya setiap pagi itu kalau saya jalan dari rumah Pak Raja, saya bilang, Masya Allah, indah sekali ya desa ini. Dan hampir juga ke setiap anak-anak ada saya bilang, kalian harus bersyukur desa kalian ini sangatlah indah seperti itu. Terus desa ini juga bukan hanya dari profilnya yang indah, ternyata masyarakatnya juga luar biasa gitu, gotong royong yang masih kuat. Saya juga lihat di sini ibu-ibunya yang luar biasa ya, murah senyum. Kadang kami segan menyapa karena ibu-ibunya duluan yang menyapa. Begitu juga dengan bapak-bapak pemudanya yang ya sangat welcome semualah gitu. Terus apa ya, anak-anak di sini jumlahnya yang cukup banyak, namun mereka antusias belajar juga sangat kuat gitu, bahkan sampai malam juga mereka tetap latihan. Di sini itu saya belajar bersama anak-anak kelas menulis, di mana anak-anak kelas menulis ini ya sudah remaja ya, sudah beranjak di usia 11 sampai 14 tahun. Dan di kelas menulis ini kami belajarnya fokus pada tulisan anak ya, dimana anak-anak di sini kan sudah bisa membaca, sudah bisa menulis sebenarnya, namun tulisannya itu masih banyak kecampur antara huruf kapital dengan huruf yang kecil. Terus ada anak juga yang menyingkat kata seperti nyang gitu ditulis YG. Jadi fokusnya untuk melatih anak ini menulis secara baik dan benar gitu.
itu saja sih fokus untuk pas menulis mungkin. Oh amarina sigae munengon itemo kai sanggar pegayon kami hari gayon tipi tempat di Jawa iwan perantonan serinan buga berpaeda kenurang gayo magami kota no gayo kami berjuang alirandu segala hari tunggolan entine hose ko bugoles kabagai cerdekan mole sang pegayon maju mirenyon pegayon ku sanggar pegayon ku lestarikan seni budaya pegayon hiburan dan di sini jadi hal yang baru bagi saya dan saya banyak belajar di sini juga bagaimana kita melihat karakter anak dan dulu emang saya suka dengan anak-anak namun kadang-kadang apa ya sedikit kendala saya di saat anak menangis saya agak panik dan bagaimana cara untuk mendiamkannya gitu. Namun di awal-awal penempatan dulu saya lihat gini ya, saya panikan orangnya. Jadi di sana memang anak-anak misalnya di kemana ke bukit gitu dan mereka melakukan aktivitas yang menurut saya itu yang berbahaya misalnya mereka berguling-guling lah dari bukit ke bawah misalnya gitu. Itu buat saya panik. Kembali lagi saya mikir, oh ini mungkin ini kawasan mereka, ngapain saya panik gitu. Itu udah kawasan mereka dan mereka mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Dan kesini kita lihat mungkin untuk saya sendiri mungkin lebih baik bersyukur aja, lebih baik bersyukur dan menikmati dari proses perjalanan kehidupan ini. Kadang pada saat belajar misalnya kita membuka suatu konten itu kadang ada anak-anak yang memang dia tidak tertarik misalnya pada konten yang akan kita bawakan. Kemudian kembali lagi selalu saya diingatkan sama kawan saya kalau misalnya kita membawakan suatu konten, kita membawakan suatu kegiatan belajar sama anak-anak, kita lebih menguasainya dulu. Jadi kan sebelum nanti kan kita akan ikut dulu makan sama-sama. Ini dulu baik. Kayak biasa. Nanti setelah makan.
Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih teruntuk masyarakat Desa Abah dengan penyambutan mereka yang sangat baik, bagus gitu dari tahun ke tahun, dan keramahan mereka yang sangat luar biasa ya. Ada yang ngantar sayur, jipang, ada yang ngantar popkat, dan bahkan durian gitu. Hampir setiap hari kami merasakan durian itu gitu, dan itu sangat sangat luar biasa. Dan untuk masyarakat Bah juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengizinkan kami sampai saat ini tetap bermain dan belajar bersama anak-anak, dan bahkan kami juga sudah dianggap sebagai keluarga masyarakat Bah sendiri gitu. Itu aja. Piu piu piu. Rasa menjadi relawan itu lelah pasti ada, lelah, capek, kadang sampai sakit, itu sakitnya demam, sakit kaki terutama ya, itu pasti gitu kan. Kita juga manusia ya, pasti punya rasa lemah tersendiri, tapi itu rasa capek, lelah itu semua itu hilang ketika kita mengutip pelajaran ya dari hal yang kita lakukan. Dan semoga untuk kedepannya saya bisa berkunjung ke desa ini lagi dan menikmati pemandangan alam dan keramah tamahan masyarakat di sini. Sekian, terima kasih.